Keberagaman bukanlah halangan untuk tetap bersatu. Justru dengan keberagaman itulah membuat kita saling melengkapi dan juga lebih kuat untuk tetap bersaksi sebagai bagian dari Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Kita bersyukur bahwa kita sama-sama memilih Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku sebagai tempat belajar. Ada yang dari Seram, ada yang dari Ambon, Saparua, Lease, Tenggara, dari Kei, dari Tanimbar, dari Maluku Barat Daya, dari Buru, ada dari Maluku Utara. Selama pekerjaan yang kita lakukan itu dia mendatangkan berkat dan dia menjadi berkat bagi orang lain, disitulah kita telah melakukan apa yang disebut garam dan terang dunia. Welcome to Golden Key, the history of First Tiberias Podcast. Shalom Bung dan Usi, penonton setia edisi podcast Golden Key Cabang Tiberias 1 Jemaat GPM Poka bersama saya Milenda Pulnaya yang akan menemani teman-teman pemuda sekalian dalam edisi podcast ke-8 kali ini. Dan pada edisi podcast ke-8 kali ini merupakan edisi spesial Temu Tokoh AMGPM yang mana akan menampilkan atau menghadirkan tokoh yang sangat spesial yang merupakan bagian penting dari Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku saat ini. Dan pada kesempatan episode podcast ke-8 kali ini juga menghadirkan teman-teman pemuda dari Cabang Tiberias 1 Jemaat GPM Poka yang turut memeriahkan edisi podcast ke-8 kali ini. Bung dan Usi, saat ini sudah bersama dengan saya narasumber yang sangat spesial yang dihadirkan oleh teman-teman pemuda dari Cabang Tiberias 1 Jemaat GPM Poka untuk berbincang bersama terkait dengan pengalaman-pengalaman berangkatan muda yang merupakan pelayanan yang luar biasa. Dan tak perlu menunggu waktu yang lama, mari kita sapa dengan penuh kasih. Shalom Bung Melkianus Sayerdekut. Shalom Adi Milen. Apa kabar Bung? Sehat. Puji Tuhan. Bung, terima kasih banyak untuk kesempatan yang luar biasa untuk bisa hadir bersama-sama dengan teman-teman pemuda dari Cabang Tiberias 1 Jemaat GPM Poka untuk berbincang bersama terkait dengan proses pelayanan berangkatan muda dan mungkin pengalaman-pengalaman dan mungkin nanti saat podcast ada pesan-pesan moral yang ingin disampaikan bagi teman-teman pemuda, boleh langsung disampaikan pada sesi-sesi yang akan dilakukan setelah ini. Dan Bung dan Usi, mungkin ada dari Bung dan Usi yang hadir di saat ini dan teman-teman di rumah yang belum mengenal lebih intim terkait dengan narasumber yang hadir bersama dengan kita di saat ini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, dan pada kesempatan ini izinkan saya untuk memperkenalkan lebih detail terkait dengan profil dari Bung Melki Sayerdekut sendiri. Bung Melki Sayerdekut ini mempunyai nama lengkap yaitu Melkianus Sayerdekut. Dan untuk teman-teman ketahui bersama bahwa Bung Melki Sayerdekut ini merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku saat ini. Dimulai dari tahun 2020 sampai 2025, betul ya Bung? 25, benar. Iya, dan keberadaan Bung sendiri merupakan kebanggaan tersendiri dan satu pencapaian yang luar biasa dari teman-teman pengurus Cabang Tiberias 1 bisa menghadirkan tokoh yang sangat penting bagi perjalanan angkatan muda dari tahun 2020 hingga 2025. Ini juga merupakan pengalaman penting bagi teman-teman pemuda dari Cabang Tiberias 1 dan pada ada sesi yang sangat penting untuk bisa berinteraksi langsung bersama Bung dalam episode podcast ke-8 kali ini. Teman-teman pemuda dan juga Bung Ketum tadi di awal sudah saya sampaikan terkait dengan quotes yang merupakan topik atau gambaran topik dari edisi podcast ke-8 kali ini dengan 3 poin utamanya yaitu beragam, bersatu, dan juga bersaksi. 3 poin ini teman-teman pemuda sangat penting bagi kita untuk mendengar bersama dan juga untuk kita pahami bersama terkait dengan 3 poin penting ini. Namun sebelum kita masuk pada edisi penting dari podcast ini, pasti teman-teman di sini juga ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan perjalanan Bung selama berangkatan muda, dari awal mengenal angkatan muda sampai dengan saat ini menjadi seorang ketua umum pengurus besar AMGPM. Dan mungkin di saat ini Beta memberikan kesempatan kepada Bung Melki Sayerdekut untuk bisa menjelaskan perjalanan pelayanan berangkatan muda. Ya, terima kasih. Selamat malam. Shalom buat semua rekan-rekan di Cabang Tiberias 1. Pertama memang meniti seluruh jenjang di Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku itu diawali dari ranting Immanuel di OSM 2 kali secara berturut-turut sebagai ketua ranting. Lalu setelah itu
dipercayakan oleh masyarakat untuk menjadi anggota DPRD di Provinsi Maluku sejak tahun 2009 sampai tahun 2024 kemarin. Lalu di tahun 2020 ingin bersama-sama dengan teman-teman di pengurus besar dan puji Tuhan terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Angkatan Muda GPM bersama dengan rekan-rekan pengurus besar untuk periode 2020-2025 yang hitung-hitung tinggal 60 hari lagi akan dilakukan pelaksanaan kongres yang ke-30 di daerah Pulau Ambon Timur. Jadi 2 kali jadi ketua ranting lalu dipercayakan oleh Kongres 29 di daerah Pulau Ambon Utara, rekan-rekan di Tiberia 1 yang jadi tuan rumah bersama dengan daerah Pulau Ambon Utara dan terpilih dalam forum kongres itu. Demikian. Baik Bung, pengalaman yang luar biasa yang disampaikan kepada teman-teman pemuda, dan tentunya pengalaman ini bukanlah satu hal yang mudah dan bukan perjalanan yang cepat, namun perjalanan yang cukup lama untuk mencapai satu level tertinggi, yaitu menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Dan Bung Ketum, kita akan masuk pada sesi pertanyaan-pertanyaan untuk bisa dijawab dengan Bung Ketum terkait dengan 3 poin utama topik tadi, yaitu keberagaman, bersatu, dan juga bersaksi. Nah, Bung Ketum, tadi dilihat dari pengalaman Bung Ketum sendiri untuk sampai kepada titik menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku tentunya tidak terlepas dari tingkatan-tingkatan pelayanan seperti yang tadi disebutkan, dari mulai ranting, cabang, hingga daerah, dan akhirnya berada pada posisi yaitu sebagai Ketua Umum Pengurus Besar. Dan tentunya hal itu tidaklah mudah. Dan untuk mencapai hal tersebut tentunya banyak problem atau masalah yang mungkin sudah dilalui. Selain problem atau masalah, pasti dalam dunia pelayanan atau dunia pekerjaan juga dibarengi dengan sebuah keberagaman atau perbedaan yang mungkin terjadi dalam dunia pekerjaan ataupun dunia pelayanan bergereja maupun juga berangkatan muda. Keberagaman itu pasti ada. Dan keberagaman yang dimaksud di sini seperti halnya terkait dengan keberagaman suku, bahasa, budaya, dan latar belakang setiap orang, dan itu menjadi bagian penting dari setiap pelayanan baik gereja, angkatan muda, dan mungkin juga dalam lingkup pekerjaan. Dan pada kesempatan ini saya ingin bertanya, pengalaman Bung Ketum sendiri hidup dalam keberagaman dari dulu sampai dengan saat ini seperti apa? Ya, jadi memang kita bersyukur bahwa kita sama-sama memilih Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku sebagai tempat belajar. Bersyukur sekali karena memang Angkatan Muda GPM ini punya keunikan tersendiri. Keunikan yang pertama adalah kita datang di sini tanpa mengenal status pendidikan apa-apa. Mulai dari ada yang tamat SD, SMP, SMA, sampai pada sekolah sampai sarjana, bahkan sampai bisa doktor sekalipun. Dan kita dihimpun dalam wadah ini di Angkatan Muda GPM ini sesuatu yang luar biasa. Jadi bagi semua rekan-rekan kader di Tiberia 1 harus bersyukur. Teman-teman datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Kita datang dari negeri, dari desa, dari kampung kita masing-masing, dan sampai di cabang Tiberia 1 kita disatukan dalam satu organisasi yang namanya AMGPM. Dan hari ini lihat bagaimana kebersamaan rekan-rekan semua di cabang maupun di ranting. Semuanya bergaul tanpa kenal bahwa ada yang dari Seram, ada yang dari Ambon, Saparua, Lease, Tenggara, dari Kei, dari Tanimbar, dari Maluku Barat Daya, dari Buru, bahkan kita ada dari Maluku Utara. Teman-teman kita ada 4 daerah di Maluku Utara, dan kita benar-benar beda dalam banyak hal. Tapi karena kita punya visi yang sama soal AMGPM, kita punya maksud yang sama soal AMGPM, dan hari ini kita semua bisa terhimpun dalam wadah tunggal pembinaan Gereja Protestan Maluku, yaitu Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Jadi sekali lagi kita semua harus sama-sama bersyukur bahwa kita benar-benar
diajar, dilatih, ditumbuhkan di satu organisasi yang dia tidak mengenal latar belakang apa-apa tanpa ada perbedaan apa-apa. Itulah keunikan kita di Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku dalam soal kepelbagaian atau perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita semua. Ya, Bung Ketum. Jadi dari apa yang disampaikan menunjukkan bahwa keberagaman itu selalu ada di setiap tingkatan pelayanan yang kita lakukan. Benar. Mau dalam pekerjaan, gereja Pasti. maupun angkatan muda pasti ditemui dengan berbagai keberagaman atau perbedaan yang ada. Dan kita hidup di negara yang penuh dengan keberagaman seperti yang sudah disebutkan bahwa budaya, bahasa, latar belakang kita yang banyak sekali mengalami perbedaan. Dan bahkan dunia pun tahu bahwa semua yang ada memiliki perbedaan atau keberagaman yang luar biasa. Dan dalam menghadapi akan keberagaman atau perbedaan yang ada, kadang-kadang justru ada kendala yang dihadapi. Di sini saya ingin bertanya sebagai seorang ketua umum tentunya diperhadapkan dengan berbagai perbedaan atau keberagaman yang ada. Dan kira-kira adakah hambatan yang Bung Ketum alami selama ini dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut dan menjadikan hambatan tersebut menjadi satu pelajaran kehidupan bagi Bung Ketum dan mungkin bisa memberikan arahan atau juga pesan bagi teman-teman pemuda yang mungkin saat ini mengalami banyak hambatan atau rintangan dan bagaimana menjadikan rintangan dan tantangan itu justru menjadi satu pembelajaran kehidupan bagi teman-teman muda. Ya, jadi baik secara internal AMGPM maupun secara eksternal, yang namanya perbedaan itu jangan dipaksakan untuk disatukan. Sekali lagi, jangan dipaksakan untuk disatukan. Itu tetap menjadi modal dan kekayaan kita semua. Baik itu yang kita berbeda karena suku, bahasa, budaya, maupun ke bagian eksternal dari AMGPM dalam kaitan dengan nusa dan bangsa. Biarkanlah yang perbedaan itu sekali lagi dia menjadi kekayaan kita. Nah, kita tidak akan pernah bisa tumbuh menjadi orang lebih dewasa kalau kita tidak melihat yang namanya perbedaan itu sebagai anugerah Tuhan. Kita tidak bisa melihat perbedaan itu sebagai kekayaan yang kita miliki. Jadi intinya adalah ketika yang berbeda itu dipaksakan untuk disatukan, maka di situ adalah sebuah problem. Nah, keikhlasan kita untuk menerima segala macam kepelbedaan itu menjadi penting. Dan itu butuh kesadaran spiritualitas, kesadaran berpikir kita semua sebagai anak-anak AMGPM, sebagai sesama kader, baik itu secara internal maupun secara eksternal dengan saudara-saudara yang lain yang belum sempat bergabung atau tidak bergabung dengan AMGPM. Jadi itu harus dipandang sebagai karunia yang diberikan oleh Tuhan. Karena tidak mungkin kita memaksakan semua orang untuk menjadi sama dengan kita atau menjadi sama dengan yang lain. Jadi itu sesuatu yang tidak ada untuk nanti kita menjadi persoalan dengan perbedaan-perbedaan itu. Kita bersyukur untuk semua perbedaan itu, dimanapun kita berada, terutama bagi kader AMGPM. Baik perbedaan di dalam kader AMGPM sendiri, maupun perbedaan di tempat di mana kita mengabdi. Di tempat kerja kita, di lingkungan di mana kita berada dengan saudara-saudara yang lain, kita bersyukur untuk itu. Dan AMGPM mestinya menjadi contoh, menjadi garam, menjadi terang di situasi-situasi seperti begitu. Kita tidak boleh menjadi sumber yang justru menjadi pemecah karena dianggap berbeda, itu tidak boleh. Kita harus benar-benar menjadi garam dan terang di tengah-tengah situasi di mana kita berada, baik itu secara internal di AMGPM maupun secara eksternal di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita. Ya, teman-teman, saya sangat cukup setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bung Ketum terkait dengan keperbedaan tidak dapat disatukan. Namun mungkin kesatuan yang dimaksud adalah satu tujuan. Contoh konkretnya adalah dunia pelayanan. Kita mungkin berada pada ranting yang berbeda-beda, tapi dengan satu tujuan, yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan memuliakan nama Tuhan. Itu mungkin adalah bentuk kesatuan yang dimaksudkan. Dan di sini ada satu pertanyaan penting yang ingin ditanyakan sekali kepada Bung Ketum.
Bagaimana pandangan Bung Ketum sendiri jika dalam berorganisasi angkatan muda keberagaman itu tidak mencapai satu kesatuan? Contoh konkretnya juga dilihat dari ruang lingkup cabang Tiberias 1 Jemaat GPM Poka bahwa berada pada ruang lingkup kampus Umpati yang dikelilingi oleh anggota yang datang dari berbagai daerah seperti tadi sudah Bung Ketum jelaskan. Dan kira-kira pandangannya seperti apa Bung Ketum? Ya, sekali lagi tadi kita sudah sepakati satu hal bahwa yang namanya berbeda itu sesuatu yang kita syukuri. Kita tidak bisa paksakan untuk semuanya menjadi homogen. Dan ketika kader Angkatan Muda GPM, khusus misalnya bagi rekan-rekan di Tiberias 1 yang ada di dekat dengan kampus yang daerah pelayanannya itu ada di sini, itu mesti pilihannya cuma itu. Teman-teman harus menjadi contoh bahwa teman-teman di rekan-rekan kita di Tiberias 1 itu bisa bergaul dengan siapa saja. Kita bisa mengajak semua orang untuk bersama-sama tanpa ada pendekatan-pendekatan tertentu. Oh, karena kita sekabupaten, karena kita sekecamatan, lalu hanya yang dihimpun adalah itu saja, tidak boleh. Tugas kita bersama-sama adalah bagaimana untuk mengerjakan apa yang menjadi misi pelayanan kita bersama di IMGPM. Tadi telah disampaikan oleh Adi Milan tadi itu benar bahwa kita syukuri benar bahwa semua yang hari ini ada teman-teman yang ada di Tiberias 1 dengan seluruh latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, ini tidak boleh dilihat sebagai sesuatu yang dapat memecah kita, tidak boleh. Dia justru harus menjadi semangat untuk timbulnya persatuan di antara rekan-rekan. Karena ketika kita semua ini bersatu, maka yang terjadi adalah kita punya banyak sekali modal sekaligus kekayaan yang bisa kita eksplorasi, yang bisa kita wujud nyatakan, baik itu dalam tugas-tugas pelayanan dengan IMGPM maupun di lingkungan di luar di mana kita berada. Jadi itu harus disyukuri. Jadi intinya adalah harus ada saling menerima dan juga memahami terkait dengan perbedaan yang ada dalam pelayanan berangkatan muda, dan itu harus dilakukan sebagai teman-teman muda yang datang dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Dan setelah kita menerima perbedaan, maka ada persatuan yang akan kita raih bersama. Dan pada satu aksi terakhir yang harus kita lakukan seperti 3 poin utama kita, yaitu yang terakhir adalah bersaksi. Nah, bersaksi di sini bukan hanya soal bagaimana lewat kata-kata saja, sikap dan perbuatan, tapi juga lewat bentuk pelayanan yang kita lakukan. Nah, kira-kira menurut Bung Ketum atau pandangan Bung Ketum sendiri terkait dengan bersaksi lewat kata-kata, tindakan, dan pelayanan yang sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki menurut Ketum, pandangan Ketum sendiri, dan terkhususnya bagi teman-teman kader angkatan muda yang memiliki moto yaitu kamu adalah garam dan terang dunia. Ini merupakan moto yang sangat penting dan menjadi tujuan utama bagi teman-teman muda untuk selalu menjadi garam dan terang dunia. Menurut Bung Ketum sendiri bagaimana? Iya, jadi kesaksian itu harus dimulai dengan kata dan juga perbuatan. Jadi jangan dibilang katanya bukan cuma kata tapi dibutuhkan perbuatan. Kata dan perbuatannya sama-sama penting. Gitu. Apa artinya kita bertindak baik tapi lafal kita setiap hari penuh dengan kata-kata yang juga tidak mendidik. Bagi kader angkatan muda, kata dan perbuatan harus sama-sama penting. Supaya benarlah apa yang tadi disampaikan oleh si Milen tadi, bahwa kita benar-benar bisa menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Jadi jangan menempatkan perbuatan itu jauh lebih penting dari kata. Kata dan perbuatan harus sama-sama jalan seiring seirama. Supaya apa yang kita lafalkan, terutama bagi kader-kader angkatan muda GPM, ketika orang lain mendengar juga itu terimanya dengan sukacita. Apalagi kalau misalnya kita bisa bertindak dengan lebih baik. Itu jauh sangat bermakna. Jadi bagi rekan-rekan kader angkatan muda GPM, tugas kesaksian yang hari ini rekan-rekan dipercayakan oleh semua potensi kader ranting yang ada di cabang Tiberias 1, ini mesti betul-betul dipakai sebaik mungkin. Masing-masing rekan-rekan punya talenta untuk
melakukan tugas-tugas kesaksian ini harus terus digali, dieksplor terus untuk pekerjaan-pekerjaan di Angkatan Muda GPM. Karena semua yang rekan-rekan bikin, bahkan podcast yang hari ini dibikin, ini bukan bikin saja untuk nama baik Tiberias 1 ANSI, tidak. Tapi ini bagian dari tanggung jawab iman kita sebagai orang Kristen dan sebagai kader Angkatan Muda GPM dalam menunaikan tanggung jawab kita sebagai kader Angkatan Muda GPM di tempat di mana kita berada, baik itu di level ranting, di level cabang, di level daerah, hingga sampai di level besar. Itu tanggung jawab kita semua untuk mengurus tugas-tugas kesaksian di setiap jenjang di mana kita ada. Baik Bung, pasti teman-teman muda tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Bung Ketum, dan teman-teman juga pasti di awal tadi sudah mendengar bahwa latar belakang dari Bung Ketum ini bukan cuma soal pelayanan berangkatan muda, tapi juga berkecimpung dalam dunia politik. Nah, kali ini mungkin saya ingin mengulik sedikit tentang Bung Ketum yang juga terjun langsung ke dalam dunia politik, di mana Bung Ketum sebagai seorang politisi yang juga menjabat sebagai seorang ketua umum pengurus besar Angkatan Muda Gereja Protestan Bangku. Bagaimana sih peran Bung Ketum sendiri dalam menanamkan potensi berpolitik yang sehat bagi para kader atau pemuda AMGPM saat ini? Iya, jadi kalau rekan-rekan membaca lalu meneliti dengan baik soal anggaran dasar kita di Angkatan Muda GPM, lihatlah di bagian tujuan ber-AMGPM di anggaran dasar kita, bahwa membina pemuda gereja sebagai pewaris dan penerus nilai-nilai Injili agar memiliki ketahanan iman, iptek, sosioekonomi, sosiobudaya, dan sosiopolitik. Disitulah bagian dari tanggung jawab kita semua. Kebetulan saja Teman Anies kasih kesempatan untuk di umur 27 tahun. Ada bilang di 27 tahun Bu sudah terpilih jadi anggota DPRD provinsi di Karangpanjang di Maluku. Dan dalam tanggung jawab itu ber-AMGPM, seingat secara pribadi masih dipercayakan oleh teman-teman di Ranting Immanuel untuk menjadi salah satu ketua panitia. Karena di saat itu sudah selesai menjawab tugas sebagai ketua ranting dan menjadi ketua panitia untuk salah satu kegiatan di tingkat ranting. Dan sejak 2009 menjadi anggota DPRD di provinsi, habis itu dilanjutkan ke 2014, habis itu dilanjutkan ke 2019, dan puji Tuhan juga di 2024 kemarin juga masih dipercayakan. Jadi tanggung jawab kita adalah bagaimana intinya tadi itu. Di tempat baik itu di dunia politik, di dunia pendidikan, di dunia kesehatan, di pekerjaan sekecil apapun. Di pekerjaan sekecil apapun. Selama pekerjaan yang kita lakukan itu dia mendatangkan berkat dan dia menjadi berkat bagi orang lain, disitulah kita telah melakukan apa yang disebut garam dan terang dunia. Jadi, apa artinya kita pegang moto menjadi garam dan terang dunia, padahal perilaku, kata, dan perbuatan kita justru menyakiti hati orang, justru melukai, bahkan yang lebih parah lagi adalah justru merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan orang lain. Bagi kader Angkatan Muda GPM, kita benar-benar ada di dunia nyata yang penuh dengan berbagai macam problematika. Tapi dalam keyakinan dan tanggung jawab dan kesadaran bersama sebagai kader Angkatan Muda GPM, kita harusnya menjadi cahaya, menjadi terang bagi semua kehidupan ini di mana saja kita berada. Pekerjaan sekecil apapun. Nah, kesempatan diberikan untuk saya secara pribadi mengabdi, memilih pengabdian di politik sebagai jalur pengabdian, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi contoh dan menjadi teladan bagi kader-kader Angkatan Muda GPM yang lain jika pada waktunya misalnya mereka juga memilih jalur yang sama untuk mau memikul tanggung jawab menjadi wakil rakyat pada waktu-waktu yang akan datang nanti.
Baik, Bung Ketum. Jadi tidak secara langsung teman-teman pemuda pasti paham bahwa Bung Ketum ini berada pada dua dunia, yaitu dunia politik dan juga dunia pelayanan berangkatan muda. Dan pasti mungkin teman-teman ingin mengetahui nih, kira-kira apa yang membedakan kedua dunia ini nih. Secara bahwa Bung Ketum sendiri berkecimpung langsung ke dalam dunia ini dan mungkin bisa menyampaikan sedikit apa yang membedakan antara dunia politik dan dunia pelayanan berangkatan muda secara ini bersifat sebagai bentuk organisasi. Ya, jadi kita harus menyepakati satu hal, bahwa tempat di mana kita mengabdi, dalam hal ini pekerjaan atau profesi, itu juga adalah tempat kita bergumul bersama di situ. Jadi bagaimana kita menjalankan tugas yang dipercayakan itu, baik itu sebagai PNS, sebagai yang bukan PNS, sebagai profesional, sebagai pengacara dan sebagainya, tugas-tugas itu kita harus maknai secara iman kekristenan. Kalau tidak, maka apa yang kita lakukan itu dia tidak berdampak kepada orang lain. Tentu maksud Adi Milen ini mau bilang bahwa menjadi politisi di satu bagian dan menjadi ketua umum IMGPM di satu bagian tentu bukan hal yang gampang. Tapi bagi semua teman-teman, rekan-rekanku di cabang Tiberias 1, jadi Bu secara pribadi itu jadi anggota DPR tadi dibilang 2009. Sampai 2024, terpilih jadi ketua umum IMGPM itu di tahun 2020. Artinya sudah 10 tahun Bu menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi dulu, baru di tahun 2020 waktu kongres di Pulau Ambon Utara, lalu dikasih kesempatan untuk memimpin IMGPM. Jadi yang paling penting adalah kita bisa memilah mana urusan-urusan yang berkaitan dengan politik, mana juga berurusan dengan IMGPM. Karena politik itu juga adalah bagian dari mensejahterakan masyarakat kalau betul-betul mau dijalani dengan baik-baik oleh para pelakunya. Nah, karena kalau para pelakunya itu tidak menjalankannya dengan baik-baik, maka itu yang menjadi problem kita. Nah, tanggung jawab semua kader IMGPM di mana saja kita berada, kalau sekali lagi kalau kita lihat landasan filosofi dari pendekatan sosiopolitik di IMGPM, maka ada dua tanggung jawab di situ. Yang pertama adalah IMGPM bertanggung jawab untuk memberikan penguatan kesadaran kepada masyarakat tentang hakikat dari politik, dan yang kedua adalah panggilan profetik IMGPM. Panggilan profetik itu untuk menyatakan kebaikan, kebenaran, keadilan dan martabat manusia. Nah, kalau kita semua menyadari tanggung jawab itu, khususnya bagi pendekatan politik sebagaimana yang disampaikan oleh Adi Milen, maka kita bisa menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Ya, baik Bung Ketum. Jadi bisa dibilang kurang lebih sudah 5 tahun berjalan sebagai Ketua Umum dan pada bulan Oktober nanti akan dilakukan Kongres. Kongres 30. Iya, untuk melanjutkan tongkat estafet kepada mungkin penerus Ketua Umum berikutnya. Dan mungkin teman-teman di sini ingin tahu terkait dengan pelaksanaan Kongres tersebut sudah sejauh mana perkembangannya. Mengingat bahwa waktunya juga sudah semakin dekat, mungkin Bung Ketum bisa menyampaikan sedikit saja. Kakak Milen peserta Kongres ya? Bukan Bung Ketum. Dan mungkin teman-teman pemuda ingin tahu terkait dengan pelaksanaan kegiatan besar tersebut. Yang paling penting, mohon doa dan dukungannya untuk seluruh pelaksanaan Kongres yang dijadwalkan itu dimulai di tanggal 12 Oktober tahun 2025 ini di daerah Pulau Ambon Timur. Nah, rekan-rekan di Pulau Ambon Utara kan sudah punya pengalaman pelaksanaan Kongres 29 kemarin kan. Kali ini teman-teman di Ambon Timur juga sekaligus mohon doanya juga untuk pelaksanaan sebagai kader IMGPM. Doa bersama juga untuk pelaksanaan sidang 39 Sinode GPM di tanggal 19 Oktober. Kongres tanggal 12, sidang sinodenya tanggal 19. Kongres sampai saat ini rekan-rekan di daerah Pulau Ambon Timur
terus melakukan persiapan-persiapannya. Kalau kita hitung hari ini mungkin Kongres ada tersisa mungkin 64 atau 65 hari lagi pelaksanaan Kongres di Kongres 30 AMGPM. Tugas Kongres itu ada beberapa, salah satunya itu kita akan menetapkan garis-garis besar program pelayanan. Kita juga akan menetapkan program untuk tahun pelayanan 2026. Kita juga akan mendengarkan laporan perkembangan dari 34 daerah di AMGPM tentang perkembangan daerah masing-masing, dan salah satunya itu juga memilih kepengurusan pengurus besar untuk periode 2025-2030. Dan ya, kita doakan supaya semua pelaksananya bisa berjalan dengan baik. Pengurus besar yang pada waktunya akan dipercayakan menjadi pengurus besar juga bisa menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk rekan-rekan dari Ambon Utara. Ambon Utara kan juga pasti ada yang menjadi peserta kongres, ada juga yang akan menjadi pengurus besar pada waktunya nanti. Yang penting semuanya bisa tunaikan tanggung jawab ini dengan baik. Tapi intinya bahwa kita doakan seluruh persiapan kongres ini supaya semua yang menjadi pergumulan bersama di AMGPM, baik itu pendidikan kader kita, baik itu berkaitan dengan pelayanan kita di tingkat ranting, cabang, dan daerah, kita bisa menjalankan semuanya dengan baik dan bisa dipercakapkan dengan baik oleh utusan-utusan daerah yang hadir di Kongres nanti di tanggal 12 Oktober tahun 2025 ini. Baik, Bung. Teman-teman pemuda, pasti teman-teman pemuda sudah tahu bahwa masa bakti dari Bung Ketum sendiri sudah mau selesai, dan pasti teman-teman ingin mengetahui kira-kira harapan dari Bung Ketum sendiri bagi Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku di masa yang akan datang, dan mungkin ada harapan-harapan atau pesan-pesan yang ingin disampaikan. Iya, jadi bagi semua kader Angkatan Muda GPM, yang bisa saya sampaikan melalui teman-teman di cabang Tiberias 1 ini, jangan kita merasa lelah untuk mengabdikan diri kita di Angkatan Muda GPM. Angkatan Muda GPM mengajarkan banyak hal tentang kebaikan bagi diri kita dan bagi orang lain. Karena itu, baik itu di tingkat ranting, di tingkat cabang, di tingkat daerah, dan di tingkat pengurus besar, kita punya tanggung jawab bersama-sama untuk menjadi panutan kepada masyarakat. Karena itu kader-kader Angkatan Muda GPM, khusus bagi teman-teman yang ada di Tiberias 1, ya, berharap sangat untuk semua tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, jangan kita jalani itu dengan bersungut, jangan kita jalani itu dengan misalnya membuat hal-hal yang tidak kita kehendaki. Kami tetap berharap untuk teman-teman terus giat untuk menjalani tugas-tugas di Angkatan Muda GPM pada jenjang masing-masing yang dipercayakan oleh anggota-anggota kita. Ya, baik Bung Ketum, mungkin itu beberapa pertanyaan yang boleh dijawab dan menjadi pengalaman-pengalaman penting bagi teman-teman pemuda yang hadir dan juga teman-teman di rumah. Dan Bung Ketum, seperti yang kita simak bahwa ada 3 poin utama atau 3 topik yang tadi kita bicarakan terkait dengan keberagaman, bersatu, dan juga bersaksi. Nah, untuk diketahui teman-teman pemuda bahwa topik ini merupakan tema untuk HUT Pela Agape antara cabang Tiberias 1 dan juga cabang Gideon 1. Yang ya. Dan yang akan dilaksanakan nantinya syukur dalam bulan ini, dan mungkin ada harapan atau pesan dari Bung Ketum sendiri terhadap bentuk persaudaraan yang terbangun antara 2 cabang ini. 2 cabang dalam 1 daerah. Iya. Berarti. Iya ya, 2 cabang dalam 1 daerah. Ya, yang di bagian pertama bagi rekan-rekan yang diistilahkan pela kasih. Agape atau kasih. Pela kasih ya. Iya. Ya, bagi rekan-rekan yang pasti bahwa mengambil keputusan untuk menjadi pelah antara cabang Tiberias 1 dan cabang Gideon 1. Gideon 1 itu adalah para pendahulu kita. Saya tidak tahu ulang tahun pelanya ini sudah yang keberapa.
Tapi Ketiga. yang ketiga. Ya. Tapi itu disepakati oleh istilah kakak-kakak kita atau senior-senior kita yang lebih dulu dari kita. Artinya karena baru 3 tahun, maka kemungkinan semuanya masih ada. Semuanya masih ada. Nah, di bagian yang paling pertama, diingatkan untuk jangan lupa mencatat semua episode-episode yang dilewati dalam hubungan pela ini. Karena lama-kelamaan, ketika bayangkan kalau pela ini telah berusia 50 tahun satu waktu, maka kita tidak bisa meninggalkan jejak apa-apa buat adik-adik kita yang baru nanti. Jadi di bagian pertama, tolong dicatat dengan baik-baik sekali apa alasan misalnya diadakan pela antara Tiberias 1 dengan teman-teman di Gideon 1. Nah, lalu dalam rangka untuk pelaksanaan HUT ini, HUT yang keempat berarti? Ketiga. Yang ketiga, pelaksanaan HUT yang ketiga sebagai Ketua Umum AMGPM, karena pela ini adalah pela dalam pengertian cabang Tiberias 1 dan cabang Gideon 1, maka teman-teman terus memupuk kebersamaan di antara rekan-rekan semua di dua cabang ini. Nah, satu waktu kalau cabang misalnya Tiberias 1 sudah semakin daerah pelayanannya dan jumlahnya semakin banyak, bukan tidak mungkin juga akan dimekarkan jadi dimekarkan. Dan karena itu jumlah anggota pela juga bisa bertambah, bukan cuma 2 cabang saja. Nah, Bu sendiri punya pengalaman dengan daerah Pulau Ambon Utara. Dulu waktu jadi ketua ranting di Immanuel, kita punya pela namanya Pela Kasih. Antara sekarang Wayame 1, 2, 3, 4 ranting dengan 2 ranting di cabang Immanuel di OSM, yaitu ranting Immanuel sendiri dan ranting Oikumene. Kemarin sempat hadir dalam pelaksanaan HUT-nya di Wayame sini, dan mudah-mudahan teman-teman di cabang Tiberias 1 dan cabang Gideon 1 bisa terus menjaga soliditas di antara sesama anggota pela dan dapat, yang paling penting, dapat merumuskan agenda-agenda organisasi yang bisa menyatukan keduanya untuk berkolaborasi bersama. Entah itu pada waktu pelaksanaan hari ulang tahunnya maupun kegiatan-kegiatan lain yang bersifat membangun untuk menghimpun dan merangkul terus kader-kader Angkatan Muda GPM yang misalnya ada sampai hari ini belum sempat tergabung dalam cabang Tiberias 1 maupun di cabang Gideon 1. Baik, Begitu. Bung. Terima kasih Amin. banyak untuk hal-hal yang sudah disampaikan bagi teman-teman pemuda, dan itu merupakan hal yang sangat baik, kesempatan yang luar biasa yang boleh diberikan bagi kami teman-teman dari cabang Tiberias 1 Jemaat GPM Poka, dan ini merupakan hal yang tidak akan pernah dilupakan oleh teman-teman pemuda yang ada di sini. Dan Bung, pada kesempatan ini kita akan masuk pada segmen yang berikutnya, yaitu segmen Yuk Kita Tanya Diri Kita, di mana pada segmen ini teman-teman pemuda ada 3 pertanyaan, dan 3 pertanyaan ini khusus untuk teman-teman pemuda yang hadir di saat ini untuk dapat direfleksikan, dan mungkin nanti akan diberikan kesempatan bagi teman-teman pemuda untuk bisa menyampaikan terkait dengan pandangan teman-teman terkait dengan 3 pertanyaan ini. Mari teman-teman simak pertanyaan yang pertama, yaitu apakah aku menghargai keragaman di sekitarku? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah aku berkontribusi dalam menjaga kesatuan? Dan yang ketiga, apakah hidupku menjadi kesaksian bagi orang lain? Teman-teman sudah menyimak dengan baik terkait dengan 3 pertanyaan ini. Beta ulang sekali lagi. Yang pertama, apakah aku menghargai keragaman di sekitarku? Yang kedua, apakah aku berkontribusi dalam menjaga kesatuan? Dan yang ketiga, apakah hidupku menjadi kesaksian bagi orang lain? Dan hal ini diberikan kesempatan kepada teman-teman pemuda. Saya sangat mengharapkan dan pasti juga Ketu mengharapkan teman-teman pemuda di sini boleh menyampaikan hasil refleksi dari teman-teman, pendapat teman-teman terkait dengan 3 pertanyaan ini. Untuk itu, saya berikan kesempatan kepada teman-teman pemuda yang ingin menyampaikan pendapat, boleh acungkan tangan dan boleh menyampaikan nama dan juga dari ranting mana. Jawabannya jujur ini ya, jujur. Iya. Silakan. Mari teman-teman pemuda yang ingin boleh acungkan tangan teman-teman. Bung Ketum yang boleh hadir di saat ini, terima kasih banyak. Perkenalkan, beta bernama Lydia Pesulima, Ketua Ranting Maranatha, cabang Tiberias 1.
beta mencoba untuk merefleksikan 3 pertanyaan tadi menjadi satu, di mana yang sudah disampaikan tadi bahwa katong dalam AMGPM itu banyak perbedaan, baik dari suku, bahkan karakter, sangat banyak. Bahkan beta sebagai ketua ranting, beta juga memposisikan beta diri untuk bisa memahami keberagaman itu. Bahkan bukan saja dalam katong punya konteks gereja, tapi juga beragama, di mana kita juga harus menempatkan beta pun diri untuk bisa bersama-sama dengan teman-teman AMGPM untuk merancang sebuah kegiatan yang mampu membuat sesuatu yang berharga, yang bernilai, di mana katong ada di tengah-tengah berbagai perbedaan. Di Pokas ini banyak ada juga yang beragama Muslim. Kita kemarin baru saja melakukan sebuah kegiatan di mana Zero Plastik namanya, tapi kita juga mau mencoba untuk bekerja sama dan menciptakan ruang untuk saling bisa bekerja sama dengan agama lain, yakni anak-anak Kremas yang ada di Poka. Jadi kita tidak hanya di satu kumpulan itu saja, tapi kita juga bisa menempatkan kita punya diri untuk bisa ada menerima perbedaan itu dan merangkul setiap orang-orang yang ada di Poka ini. Dan pastinya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ke depannya mungkin setiap ranting juga bisa termotivasi dengan kegiatan yang kita buat. Dan dari kita punya refleksi tadi, ada pertanyaan yang muncul dalam kita punya diri, mungkin khusus untuk Bung Ketum. Kira-kira tantangan apa yang selama Bung Ketum melayani di AMGPM Ranting Manuel maupun dalam pengurus besar, tantangan apa yang sering kali Bung Ketum dapatkan, temui? Terus kemudian kira-kira apa yang memotivasi Bung Ketum sehingga Bung Ketum harus ada dalam AMGPM? Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, shalom, selamat malam Bung Bung dan Usi, khususnya Ketum sendiri. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Natalia Sailatu, saya berasal dari Ranting Shalom. Menyimpulkan dari ketiga pertanyaan yang sudah disampaikan oleh host, menyangkut keberagaman, persatuan dan juga kesaksian, mungkin kalau ditarik dalam refleksi diri sendiri, hal tersebut mungkin belum bisa berjalan secara bersamaan, karena kembali lagi berangkat dari argumentasi dari Bung Ketum sendiri bahwa perbedaan itu tidak harus dipaksakan untuk adanya kebersamaan begitu. Hal itu juga yang terjadi pada diri saya, karena kembali lagi terlepas dari perbedaan suku, ras dan budaya, ada juga perbedaan-perbedaan pola pikir yang mungkin saja dapat menjadi tantangan untuk saya pribadi dalam merealisasikan ketiga hal tersebut. Berangkat dari pernyataan dari Ketua Ranting Maranatha, adapun pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa saya sampaikan juga kepada Bung Ketum sendiri untuk bagaimana sebagai kader-kader angkatan muda dapat merealisasikan hal tersebut. Kalau dari Ketua Ranting menanyakan bagaimana tantangan-tantangan yang Bung Ketum sendiri alami, maka pertanyaan saya bagaimana solusi-solusi yang berangkat dari pengalaman-pengalaman Bung Ketum dalam merealisasikan atau dapat menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada dalam organisasi, khususnya kalau dilihat dalam
bagaimana Bung Ketu sendiri menjabat dalam dua hal, yaitu di bagian angkatan muda dan juga politik. Terima kasih. Ya, jadi untuk menjadi pengetahuan rekan-rekan di cabang Tiberias 1 juga, hari ini AMGPM ini kita punya 34 daerah. Kita punya terakhir ini 262 cabang. Dan kita punya 1.239 ranting. Tersebar di Maluku dan Maluku Utara. Artinya dalam posisi sebagai pengurus besar di AMGPM, mengorganisir 1.239 ranting, 262 cabang dan 34 daerah, tentu rasa-rasanya kalau sebagai manusia biasa pasti tidak kuat. Karena Tuhan yang punya organisasi ini dan semua pergerakan kita itu diletakkan dalam dasar itu. Ketika kita mau niatkan sesuatu, lalu kita bisa sampaikan itu, maksud itu baik-baik, yakin pasti Tuhan membuka jalan dengan seluruh problematikanya. Nah, tantangan pasti ada. Beda tantangan sedikit di ranting dan mungkin beda tantangan sedikit di pengurus besar AMGPM. Karena luasan medan pelayanan kita juga berbeda-beda. Tapi bukan soal jarak yang menjadi masalah. Soal kita adalah di tengah-tengah arus digitalisasi yang begitu kuat, tantangan sekarang yang kita hadapi itu adalah bagaimana soal kualitas spiritualitas kader kita. Mulai dari tingkat ranting, di cabang, daerah, sampai di pengurus besar. Kemajuan teknologi ini, kalau kita tidak sikapi sebagai berkat, atau sesuatu yang dapat dipakai untuk membangun, maka itu akan menjadi tantangan terbesar bagi AMGPM. Karena itu, bagi rekan-rekan, hari ini teman-teman menggunakan seluruh perangkat-perangkat teknologi ini, bagian dari teman-teman menggunakannya secara positif. Banyak juga yang juga menggunakannya secara tidak tepat tidak tepatlah. Dan karena itu kita berharap untuk tantangan-tantangan yang kita hadapi baik secara internal di AMGPM maupun secara eksternal harus sama-sama kita hadapi. Karena tidak ada satu orang pun di dalam rumah sekalipun yang kecil maupun di organisasi, di ranting, di cabang, daerah, dan di pengurus besar tidak memiliki tantangan. Yang pasti tidak ada masalah yang tidak dapat kita pecahkan. Itu prinsipnya. Semua masalah, begitu masalah itu hadir, harus yakin bahwa jawaban juga harus hadir pada waktu yang sama. Nah, dan bersyukur hari ini di periode 2020-2025 di pengurus besar, kita sudah tinggal beberapa waktu lagi akan menyelesaikan dalam pengertian bahwa batas periodisasinya sampai 2025 dapat kita tunaikan. Apakah nanti akan melanjutkan periodisasi ini? Itu soal pribadi-pribadi, itu soal pergumulan, dan nanti pada waktu pelaksanaan kongres baru nanti bisa dilihat dalam kongres itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman di ranting juga bisa mengelola tantangan yang didapati. Teman-teman di cabang Tiberias 1 juga mengelola tantangan yang didapati untuk menjadi peluang. Karena gue punya keyakinan begitu. Ketika masalah itu hadir pada waktu yang sama, jawaban atas masalah itu juga dia hadir. Apapun rumitnya, pasti dia hadir. Mungkin saja ketong terlambat untuk memikirkannya saya, tapi jawabannya juga tersedia ketika masalahnya datang. Baik, Bung. Begitu, Jawaban Kak yang Kamila. sangat baik, yang menjadi pegangan bagi kami teman-teman pengurus ranting juga dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang tentunya tidak mudah bagi kami, apalagi kami masih dalam umur yang cukup muda. Berapa usia Milen? 23 tahun. 23. Ya. Dan tentunya itu bukan hal yang mudah sebenarnya untuk dilakukan, tapi pasti satu hal yang harus dilakukan adalah percaya sungguh bahwa pelayanan yang kita lakukan akan berbuah hal yang manis kalau kita bertumpu pada satu tujuan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Betul. Dan Bung, sudah tidak terasa bahwa kurang lebih 1 jam kita berada dalam
perbincangan yang luar biasa penting dan pasti teman-teman pemuda sangat mengapresiasi apa yang telah disampaikan oleh Bung Ketum dan itu menjadi pengalaman penting dan juga pegangan bagi teman-teman pemuda yang hadir dan mungkin teman-teman pemuda juga yang menonton secara langsung terkait dengan apa yang telah diperbincangkan oleh Bung Ketum. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Bung Ketum dengan segala tugas dan tanggung jawab yang luar biasa yang Tuhan percayakan dan kiranya semua itu juga boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang berada di sekeliling Bung Ketum. Dan di akhir sesi podcast kali ini tentunya tadi sudah saya bincang sedikit terkait dengan games. Ini merupakan salah satu keunikan. Tapi kan tidak dibilang gamesnya apa tuh? Iya, benar. Bersifat secret. Jadi nanti akan disampaikan dan dipandu oleh saya sendiri terkait dengan games ini. Ini merupakan salah satu keunikan dari setiap edisi podcast karena di akhir podcast akan ditampilkan games ini. Dan tanpa membuang banyak waktu, mari kita langsung saja masuk kepada Welcome to Picard Games. Welcome to Picard Games. Dan teman-teman di sini sudah terbagi 2 tim di kanan dan juga kiri saya. Dan di sini saya akan membantu teman-teman semua untuk terkait dengan rules dari games yang akan kita main bersama. Dan seperti yang teman-teman lihat di depan teman-teman sudah ada 1 ball yang berisi nomor-nomor. Ada 4 nomor teman-teman, 1, 2, 3, dan 4. Dan kalau teman-teman ambil mungkin contohnya dapat nomor 1, maka teman-teman akan diberikan kartu nomor 1. Dan di dalam kartu ini memiliki 1 kata. Dan kata itu akan dibentuk sebuah kalimat. Jadi 1 kalimat tersebut harus ada 1 kata yang nanti teman-teman dapatkan. Teman-teman, Bung Kecap dan Bung Ketum paham? Iya. Saya rasa kayaknya permainan ini cukup mudah. Dan langsung saja kita akan main Picard Games dengan pemain pertama yaitu Bung Kecap dan juga Bung Ketum. Yang pertama dari tim Bung Ketum, beta persilakan untuk boleh mengambil 1 ball. Dapat nomor berapa, Bung? 4. Oke, dapat nomor 4 dengan kata yang didapat adalah pemuda. Boleh disusun teman-teman dan Bung Ketum 1 kalimat yang harus ada kata pemudanya. Dimulai dari Bung Ketum, 1 kata, tiap orang 1 kata. Jadi 1 kalimat itu masing-masing dengan 1 kata untuk membentuk 1 kalimat full dan harus ada kata pemuda. Kita mulai dari Bung Ketum, kata yang pertama. Kami. Pemuda. Kristen. Yang baik. Gereja. Bersaksi. Tadi Ade menyebutkan 2 kata. Mungkin boleh diganti. Tadi kami gereja. Kami pemuda Kristen. Kristen. Baik. Gereja. Bersaksi. Mungkin teman-teman kru boleh memberikan penilaian terkait dengan tim Bung Ketum. Apakah kalimatnya baik? Kata-katanya kayaknya kurang pas. Bagaimana teman-teman kru? Berarti kelompok sebelah kanan dinyatakan X. Oke. Kita lanjut pada tim Bung Kecap. Dipersilakan untuk mengambil nomor 1. Seperti cabang kita, cabang Tiberia 1. Teman-teman diingatkan kembali bahwa masing-masing hanya memperbolehkan 1 kata. Di sini nomor 1 adalah bersaksi. Dipikirkan dulu teman-teman. Bersaksi. Kata yang pertama. Cabang. Tiberias. 1. Bersaksi. Tentang Melayani. Jadi tim Bung Kecap memiliki nilai 100. Oke, berikutnya dari tim Bung Ketum boleh Kakak boleh?
3. Oke. Ketiga adalah bersatu. Dipikirkan baik-baik dulu teman-teman. Tetap kami Satu kata. Pemuda. Bersatu menjadi Badan. gereja. Badan gereja. Teman-teman kru. Oke. Jadi kedua tim seri teman-teman dengan nilai 100. Oke. Yang terakhir dari tim Bung Kecap mungkin ada perwakilan. Berarti dapat nomor 2 ya. Oke. Nomor 2 adalah beragam. Beragam. Iya. Sudah dipikirkan Bung Kecap? Oke, kata yang pertama. Meskipun beragam. Kebudayaan, suku, Kami Satu. Satu. Oke, bagaimana tim kru? Ulang ya. Meskipun Meskipun beragam. kami Jadi dengan demikian game Speak Up Games ini dimenangkan oleh tim dari ketua cabang. Baik teman-teman, demikianlah Pikat Games di episode ke-8 podcast Golden Key Cabang Tiberias 1 Jemaat GPM Poka. Halo Sobat Muda, kita akan mendengar kata kunci emas atau kalimat yang akan disampaikan oleh Bung Ketum. Kepada Bung Ketum, saya persilakan. Terima kasih bagi semua rekan-rekan di cabang Tiberias 1. Kerjakan terus tugas-tugas mulia yang dipercayakan ini, tetap setia karena Tuhan telah mengerjakan bagiannya, dan yakinlah sungguh juga pada waktunya juga Tuhan akan mengerjakan bagian Tuhan bagi semua kita di Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Tetaplah hidup dan berpegang pada moto kita, kamu adalah garam dan terang dunia. Kekuatan budaya kita selalu berasal dari keragaman pemahaman dan juga pengalaman kita. Terima kasih banyak Bung dan Usi, penonton setia The Golden Key Podcast Cabang Tiberias 1 Jemaat GPM Poka. Sampai bertemu di edisi-edisi podcast selanjutnya. Dan jangan lupa untuk menyampaikan salam kasih kepada teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Dan ingatlah selalu moto kita, kamu adalah garam dan terang dunia. Amato! The History of First Tiberias Podcast.